Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Ibu, sehat semua ya. Nah, terakhir nih pembahasan LKPD kita dari LKPD yang kedua. LKPD bagian B yang aku membutuhkan orang lain. Sudah dikerjakan semua kan ya LKPD-nya ya minggu lalu? Harapan Ibu Deta sudah, supaya ulangan kalian bisa jauh lebih baik lagi daripada ulangan yang sebelumnya. Kita langsung saja ya. Kita lihat langsung di halaman 8 setelah kalian membaca kisah si lumpuh dan si buta. Bagaimana si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat? Kira-kira jawabannya apa? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Dengan cara mereka saling membantu, si buta menggendong si lumpuh dan si lumpuh menunjukkan jalan. Ya, makanya mereka bisa sampai di pesta sultan dengan selamat. Kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Apakah ada orang lain yang berperan sehingga mereka bisa sampai di pesta? Ada nggak kira-kira? Ada, jelas ya. Ada orang ketiga di warung itu, ingat? Yang memberikan saran, makanya mereka bisa melakukan seperti itu. Dan pertanyaan nomor 3, apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Pertama, kalau ini menurut Ibu, kalian silakan ya, tidak harus sama seperti ini. Saling membantu satu sama lain, tidak merendahkan orang lain, menyadari diri pasti memiliki kekurangan. Artinya apa? Artinya kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian nomor 4 dalam bentuk tabel ya. Siapa orang-orang yang sudah membantu dalam hidupmu sejak lahir sampai sekarang? Apa saja bantuan yang sudah mereka berikan? Nah, Bu Deta di sini menuliskan ada 2, tapi ada 7 nomor. Artinya 5 lagi yang masih kosong. Silakan kalian isi. Bisa tambah kakek, nenek, saudara, ya, atau siapapun silakan. Mbak di rumah misalnya ya. Bentuk bantuannya seperti apa? Misalnya kalau ibu merawat dan mendidik. Kemudian kalau ayah misalnya dengan memberi nafkah. Dan apa saja silakan kalian isi. Kalau memang tidak tahu bisa bertanya kepada orang tua kalian. Yaitu yang di nomor 4. Nah, setelah itu kalian diminta untuk membaca pengalaman hidup tentang pasar barter Wulandoni Lembata. Dan sudah Bu Deta berikan juga contoh, bukan contoh video ya, maksudnya Bu Deta sudah memberikan videonya ya, bagaimana suasana pasar barter Wulandoni itu. Dan setelah itu kalian diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di halaman 9. Nah, minggu lalu juga sudah Bu Deta tunjukkan slide nih, yang ini nih. Itulah jawabannya. Apa pekerjaan sebagian besar masyarakat Lamarela? Yaitu pekerjaannya adalah nelayan. Bagaimana caranya mereka memperoleh jagung, beras, ubi-ubian dan lain-lain? Dengan cara menjual hasil laut, barter ya, menukarkan dengan ya jagung, beras, ubi-ubian dan lain-lain itu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi apabila para petani itu tidak menjual hasil buminya dalam bentuk barter? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya mereka akan kekurangan karbohidrat. Karena mereka kalau hanya makan ikan saja atau hasil laut saja, hanya protein. Ya, karbohidratnya paling sedikit. Dan tentunya mereka akan kekurangan vitamin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu kalian membaca kembali satu tubuh banyak anggota ya, kutipan kitab suci di halaman 10 dan ada 5 pertanyaan pendalaman. Kita lihat nomor 1. Menurutmu bagaimana jika tubuh kita hanya terdiri dari mata saja atau hidung saja atau telinga saja? Kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Ya tentunya tidak ada yang disebut tubuh ya. Karena kalau mata saja apakah itu tubuh? Tentu tidak, ya itu mata. Hidung saja ya itu hidung, telinga saja ya itu telinga, bukan tubuh.
Jadi tidak akan ada yang disebut tubuh kalau tubuh kita hanya terdiri dari satu bagian saja. Kita ke nomor 2. Apakah anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik jika anggota tubuh lainnya tidak ada? Jelas tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Alasannya karena setiap anggota memiliki fungsinya masing-masing. Kamu bisa membayangkan kalau tidak ada mata, bagaimana kita dapat melihat? Kalau kita tidak ada tangan, ya, bagaimana kita bisa memegang? Kalau tidak punya kaki, bagaimana kita bisa berjalan? Nah, jadi tidak akan berfungsi dengan baik. Ke nomor 3, dalam hidup kita apakah kita semua memiliki bakat atau kemampuan yang sama? Kira-kira jawabannya? Ya tentu tidak ya. Alasannya adalah karena setiap manusia Allah berikan bakat atau kemampuan yang berbeda-beda untuk dapat saling membantu, untuk dapat saling melengkapi, untuk dapat bekerja sama. Dan kita ke nomor 4, menurutmu apa saja yang dibutuhkan oleh seseorang agar bakat dan kemampuan yang dimiliki bisa berkembang dengan baik? Kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Yang pasti kemauan untuk mengatasi rasa malas, mau berusaha, giat berlatih, mau belajar, dan lain-lain. Ya. Dan yang terakhir, pesan apa yang bisa kamu ambil dari kisah kitab suci tersebut? Ini contoh ya, silakan kalian temukan sendiri. Jadi tidak harus sama seperti ini ya. Contoh dari Bu Deta, setiap dari kita memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Mau peduli terhadap sesama dan saling membantu, mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu pesan dari kitab suci, banyak anggota tetapi satu tubuh. Setelah itu ada 2 tabel di situ ya. Pertama, kalian diminta untuk mencari sikap yang diperlukan dalam kerjasama dan sikap yang bisa merusak dalam kerjasama ya. Nah, Bu Deta sudah memberikan contoh di slide sebelumnya ini, ataupun kalian bisa lihat di LKPD kalian halaman 12, di situ juga ada ya. Nah, setelah menuliskan sikap yang diperlukan dan sikap yang bisa merusak, kita kembali lagi ke sikap yang diperlukan dan manfaatnya. Jadi dari sikap yang diperlukan ini yang sudah kalian tulis ini nih, manfaatnya kira-kira apa? Pertama, Berita memberikan contoh ini, tidak akan ada pertengkaran, ya, dapat mencapai tujuan, dipercaya orang lain, dan silakan kalian cari yang lain lagi, manfaat yang diperoleh. Gitu ya. Oh, ada masyarakat, Berita memberikan contoh satu lagi nih, berjalan dengan baik, entah itu diskusi atau mengerjakan sesuatu atau apapun ya dalam kerjasama, pasti kerjasama akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah kalian diminta untuk menuliskan refleksi. Ya, yang pertama sikap yang perlu dikembangkan dalam melakukan kerjasama apa? Tadi kan sudah ya. Nah, cerita singkat saja bagaimana kebiasaanmu bekerja sama dengan teman-temanmu. Di kelas 4 ini pasti belum pernah bekerja sama ya, tapi di kelas-kelas sebelumnya pasti pernah kalian bekerja sama dalam kelompok belajar atau kelompok piket gitu ya. Nah, ini anak-anak dari LKPD yang kedua, harapannya Bu Deta kalian paham, mengerti ya. Kalaupun tidak, silakan bertanya pada Ibu, bisa melalui Teams ya, kalau memang tidak benar-benar kalian tidak mengerti. Tapi harapan Bu Deta kalian sungguh memahami apa yang kita pelajari di LKPD kedua ini. Dan hari ini apa yang akan kalian kerjakan? Ya, kita masuk ke penilaian praktik kedua. Penilaian praktik yang kedua ini silakan nanti kalian cari kertas HVS di rumah.
kemudian dipotong menjadi 2, jadi cukup setengahnya saja, tidak usah sebesar kertas HVS yang ada ya, karena itu terlalu besar. Silakan kalian membuat slogan. Slogan itu sebuah kalimat ajakan ya, untuk mengajak diri kalian sendiri agar mau mengembangkan kemampuan yang ada. Misalnya nih, Budeta memberikan contoh. Ayo jangan malas, giat berlatih selalu, misalnya begitu. Ya, jadi cukup kalimat pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Tulislah dengan tulisan yang bagus, ya. 1 halaman penuh itu, jadi tulisan yang besar, jangan tulisan sambung kayak menulis biasa. Kemudian silakan dihias, diwarnai, kemudian difoto hasil kerja kalian itu, dan kirimkanlah atau kumpulkanlah melalui assignment ya, seperti penilaian praktek yang pertama lalu. Hanya ini saja, jadi nggak usah buat yang lain-lain, hanya kalimat pendek untuk mengajak diri kalian sendiri agar mau mengembangkan kemampuan yang ada. Batas waktunya kapan? 2 hari dari hari ini ya, hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 11 malam. Ya, jadi cukup banyak waktu. Kalau kalian tidak bisa selesai hari ini, harapannya Budeta tidak melebihi batas waktu yang ada untuk kalian mengumpulkan pekerjaan kalian. Begitu saja anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kalian semua.